Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan nasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Shadaqallah azim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, utamanya hidayah yang berupa Islam, hidayah yang berupa iman, dan masih banyak nikmat-nikmat lain, di antaranya nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kula panjenengan bisa rawuh dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini akan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, umumnya kagem panjenengan pemirsa jamaah di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah. Salawat salam selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah, Nabi akhirul zaman, Nabi sebagai panutan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga insya Allah kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semestinya di bulan Al-Quran ini umat manusia melakukan 3 hal. Yang pertama, bersemangat membaca Al-Quran. Yang kedua, merenungkan makna dari Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dari isi Al-Quran. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan untuk pembeda yang benar dan yang salah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara umum bahwa gambaran tentang Al-Quran, yang pertama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran digunakan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, usaha yang paling mulia kali ini sebagai petunjuk bagi umat manusia bahwa Al-Quran harus dibaca, bahwa Al-Quran harus dimengerti maknanya, bahwa Al-Quran harus diamalkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, makna hari ini adalah berpuasa menggapai takwa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi takwa. Ayat ini mengandung banyak pelajaran berkaitan dengan ibadah puasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah ayat ini kita kupas. Lafaz ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan di kota Madinah sehingga disebut sebagai ayat Madaniyah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dari ayat di atas, yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, Imam At-Tabrani menafsirkan sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, menurut beliau adalah iman yang dimaksud iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, iman kepada Rasulnya. Iman yang dimaksud menurut Ibnu Katsir ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia untuk melaksanakan ibadah puasa. Dari ayat ini sangat jelas dan kaitannya antara puasa dengan keimanan seseorang. Dengan demikian Allah Ta'ala hanya menerima puasa dari jiwa yang terdapat iman bagi orang-orang tertentu. Sekaligus bahwa puasa adalah merupakan tanda kesempurnaan daripada keimanan seseorang. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan sederhana, apakah iman itu? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, arti dalam bahasa iman itu adalah percaya. Iman itu adalah membenarkan. Secara gamblang Rasulullah menyatakan bahwa iman adalah mengamini Allah. Iman adalah mengamini para malaikat. Iman adalah mengamini kitab-kitab. Iman adalah mengamini para rasul. Iman mengamini hari kiamat, dan imam harus percaya adanya qada dan qadar. Itulah poin-poin yang harus dimiliki jika seseorang mengaku beriman. Imam As-Syafi'i menyatakan bahwa iman adalah merupakan perkataan. Iman adalah merupakan perbuatan, dan iman harus diniatkan dari lubuk hati yang mendalam. Konsekuensinya, bagi umat manusia yang merasakan beriman, harus melaksanakan dua hal. Yang pertama, harus melaksanakan sholat. Yang kedua, harus membayar zakat, dilanjutkan infak dan sedekah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa di mana saja berada, lafaz berikutnya adalah kutiba alaikumusiyam. Al-Qurtubi
menafsirkan bahwa kutiba alaikumusiyam menyebutkan bahwa puasa wajib hukumnya bagi orang-orang mukmin, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan boleh berbuka dan harus menggantikan sesuai dengan bilangan yang ditinggalkan. Kemudian dilanjutkan dengan aladina min qablikum, artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maknanya umat-umat sebelum Rasulullah, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh misalnya, juga sudah melaksanakan puasa. Namun demikian caranya tidak sama dan waktunya berbeda. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, yang diartikan dalam surah Al-Baqarah yang ditutup dengan la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada kata la'alla, ada dua makna. Yang pertama adalah ta'lil, artinya alasan. Yang kedua adalah faraji, artinya adalah harapan. Alasan adalah alasan orang-orang diwajibkan berpuasa agar orang-orang itu menjadi bertakwa. Yang kedua, harapan. Harapan yang dimaksud adalah orang yang berpuasa berharap dengan perantara puasa, maka orang itu akan menjadi takwa. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendapat ahli tafsir yang lain, Imam At-Tabari mendefinisikan takwa artinya menjauhkan diri dari makan, menjauhkan diri dari minum, dan menjauhkan diri dari hubungan suami istri di saat bulan puasa. Kemudian tafsir dari Imam Al-Baghawi, takwa artinya mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab berpuasa mengakibatkan orang yang dapat berpuasa adalah dapat menundukkan nafsu. Nafsu itu sekaligus akan mengalahkan syahwat. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, takwa berasal dari kata fi'il itoha, jamaknya adalah yatahi. Ada tiga arti. Yang pertama berhati-hati, yang kedua waspada dan takut. Arti berhati-hati, waspada, dan takut adalah agar kita semua, khususnya umat muslim yang melaksanakan puasa Ramadan, tidak terjerumus ke dalam limbah maksiat. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berikut adalah ahli tafsir Abdurrahman bin Wasir. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, orang yang berpuasa bisa menjauhkan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah.
yang saat itu ketika kita berpuasa, maka kita akan menjauhkan makan, kita akan menjauhkan minum, dan kita akan menjauhkan hubungan dengan istri. Jika hal itu dilaksanakan orang-orang yang berpuasa, maka orang-orang yang berpuasa itu ada kedekatan dengan Allah dan akan mendapatkan satu pahala karena itu kita lakukan dalam keadaan ikhlas. Orang-orang yang berpuasa melatih diri untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya orang-orang yang berpuasalah yang oleh Allah akan diberikan satu barokah keimanan karena mereka melaksanakan puasa, utamanya puasa di bulan Ramadan. Puasa itu mempersempit gerak setan dari aliran darah sehingga pengaruh setan itu akan melemah. Melemah karena apa? Karena orang itu, maksudnya orang yang sedang berpuasa selalu diawasi oleh Allah. Puasa itu secara umum dapat banyak ketakwaan. Ketakwaan kepada siapa? Ketakwaan kepada Allah. Dan ini merupakan satu bentuk takwa, yaitu takwa kepada Allah karena kita selalu diawasi oleh Allah. Dengan berpuasa akan memberikan dampak sosial khususnya bagi orang-orang yang kaya, karena di saat berpuasa inilah orang-orang yang kaya bisa merasakan bagaimana laparnya seandainya kita tidak makan, sehingga ada refleksi, sehingga ada kepedulian sosial yang akhirnya orang-orang yang kaya ini akan memberikan sebagian harta yang dimiliki bahkan kepada fakir, kepada orang-orang miskin, bahkan bisa menyantuni anak-anak yatim. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, moto puasa kali ini adalah puasa kali ini lebih baik dari puasa-puasa kita sebelumnya. Mudah-mudahan dengan satu harapan yang besar, Allah masih mempertemukan panjenengan kula jamaah pemirsa di mana saja berada, ditemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.